الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab apa? Kitab ringkasan dari kitab Al-Fusul fi Siratul Rasul. Yang mana Al-Fusul karya Al-Imam Abul Fida Ismail bin Umar Ibnu Katsir rahmatullah alaih, Al-Mu'arrikh Al-Mufassir. Naam, ingat-ingat ya namanya ya. Abul Fida Ismail bin Umar Ibnu Katsir. Naam. Beliau digelari dengan apa? Al-Mu'arrikh Al-Mufassir. Naam. Kita lihat, kemarin terakhir kita ambil adalah peristiwa mengenai lahirnya Rasulullah dan siapa sosok seorang wanita yang menyusui Rasulullah dan bagaimana pertumbuhannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Belum kita baca sempurna, namun sudah ada faedah yang sangat luar biasa kemarin. Rasulullah dilahirkan pada tahun berapa? Tahun gajah istilahnya gitu. Paham ya? Dikenal dengan tahun gajah. Amul Fil, tahun gajah. Bulan apa? Rabiul Awal. Hari apa? Hari Senin. Tanggalnya para ulama berbeda pendapat. Yang masyhurnya 12 Rabiul Awal. Itu masyhur ya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nah, kemudian Rasulullah SAW ketika dilahirkan oleh ibunya, apakah bapaknya masih hidup atau sudah mati? Antum? Pendapat yang rajih sudah mati, sudah meninggal. Paham ya? Meninggal di atas agama Islam atau di atas agama jahiliyah? Di atas agama jahiliyah. Riwayat yang mengatakan bahwasannya barakallahu fikum ketika Rasulullah mendakwakan agama Islam, mereka dihidupkan kembali, kemudian membaca asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah, kemudian matikan kembali. Itu riwayat yang tidak benar. Ada riwayatnya. Paham ya? Dinukilkan itu ada bahwasanya kedua orang tua Rasulullah itu dihidupkan kembali membaca syahadatain. Setelah itu diwafatkan lagi, jadi mereka meninggal di atas agama Islam. Jadi orang-orang sebagian orang sufi ya, atau sebagian ahlu bid'ah wad dhalal, mereka enggak setuju kalau ahlu sunnah mengatakan kedua orang tua Rasulullah di neraka. Mereka mengatakan masa Nabi Muhammad masa orang tua di neraka katanya. Allah musta'an. Itu kita katakan bukan masalah masak enggak masak itu loh ya. Permasalahan itu dalil sekarang itu loh. Dalilnya ada atau tidak? Oh, dalil jelas sekali kan kemarin. Rasulullah didatangi seorang pemuda, seorang lelaki, "Ya Rasulullah, aina abi?" "Wahai Rasulullah, di mana bapakku?" Kata Rasulullah, "Bapakmu di neraka." Finnar. Akhirnya orang ini mungkin tersinggung gitu ya, pergi. Setelah pergi, datang dia dipanggil, "Falama qafada'a." Ketika berpaling dipanggil lagi. Setelah dipanggil, "Inna abi wa abaka finnar." Sesungguhnya bapakku dan bapakmu di neraka. Rasulullah langsung katakan langsung. Paham ya? Berada di neraka. Yang kedua, ibunya. Kalau seandainya ibunya itu muslimah, mukminah, kalau seandainya seperti itu, niscaya Rasulullah ketika minta izin mendoakan ampunan diizinkan. Tapi enggak diizinkan situ. Ista'dzantu rabbi an astaghfira li ummi falam ya'dzan li. Aku minta izin Rabbku untuk mendoakan ampunan buat ibuku, tapi aku enggak diizinkan. Menunjukkan bahwasanya apa? Barakallahu fikum, ibunya itu tidak di atas agama Islam. Paham ya? Di atas agama sebelum munculnya agama Islam, itu agama jahiliyah. Paham ya? Barakallahu fikum. Kata mereka itu aslinya ashabul fatrah katanya. Tidak. Paham ya? Ashabul fatrah itu lain lagi pembahasannya nanti. Barakallahu fikum ya wa na'am. Kemudian berikutnya Rasulullah SAW ketika ibunya meninggal, usianya berapa saat itu? Kurang lebihnya berapa tahun kemarin? Rasulullah ketika ibunya meninggal, kan ibunya meninggal setelah apa? Setelah ziarah ke Madinah, mengziarahi paman-pamannya Rasulullah itu ya. Setelah itu pulang lagi di perjalanan di tempat namanya Abwa, ya kan? Lagi perjalanan pulang mau ke Mekah, ternyata meninggal dunia ibunya. Usianya Rasulullah saat itu berapa tahun kurang lebihnya? 6 tahun. Paham ya? Kurang lebihnya 6 tahun. 6 tahun 3 bulan 10 hari. Paham ya? Sudah kita lewati kemarin ya? 6. Kemudian ketika Rasulullah SAW mengunjungi kuburan ibunya, Rasulullah menangis, mengeluarkan air mata, menangis. Sekelilingnya orang-orang yang bersama Rasulullah jumlahnya berapa? Menangis juga di situ. Berapa jumlahnya kemarin? 1000.
Semuanya berpakaian lengkap, berpakaian penutup kepala yang terbuat dari apa? Besi. Paham ya? Masya Allah. Sekarang pembahasan berikutnya. Qala al-mu'allifu asbahullah falamma matat ummuh. Ketika ibunya meninggal dunia, hadadathu Ummu Aiman. Kemudian yang mengasuhnya Ummu Aiman. Nah, barakallahu fikum. Ummu Aiman ini namanya siapa ya namanya? Siapa namanya? Ada yang tahu enggak? Birkah kalau enggak salah ya. Nah, kalau enggak salah Birkah namanya ya. Ya kan? Nah, nanti cek lagi. Ewa. Jadi ketika ibunya meninggal, yang mengasuhnya kemudian Ummu Aiman mengasuhnya. Wahia maulatuh. Ummu Aiman itu maulanya. Maksudnya belum mantan budaknya. Maula itu mantan budak, dimerdekakan jadi maula. Paham ya? Nah, Ummu Aiman ini mengasuhnya. Wa warithaha min abi. Ya. Dari barakallahu fikum mewariskannya dari apa? Dari bapaknya. Jadi awal mulanya Ummu Aiman itu budaknya, dimerdekakan jadi maula. Yang perempuan maulat, kalau laki-laki maula, kan itu nam. Wa kafalahu jadduhu Abdul Muthalib. Kemudian kakeknya yaitu Abdul Muthalib yang memberikan jaminan kepada Rasulullah SAW. Menjamin, mengasuh, merawat itu Abdul Muthalib sebelum Abu Thalib. Nah, Abdul Muthalib ini siapa namanya? Al-Akh. Abdul Muthalib siapa namanya kemarin? Ayo, nam. Siapa? Dengan tertukar loh, ada Abu Thalib, ada Abdul Muthalib. Kan ingatan berkali-kali. Abdul Muthalib, Abu Thalib. Abdul Muthalib, Abu Thalib. Siapa namanya Abdul Muthalib? Hasan Syaibatul Hamdi. Caranya itu Abdul Muthalib kakek, Abu Thalib paman. Kakek Syaibatul Hamdi, Abu Thalib Abdul Manaf. Paham ya? Seperti itu. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat. Falamma balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal umr. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginjak usia 8 sinin, 8 tahun, tuwfiya jadduh, kemudian kakeknya meninggal. Usia berapa tadi? 8 tahun. Jadi ketika Rasulullah usia 8 tahun kakeknya meninggal, padahal kakeknya ini yang menjaga beliau juga. Wa ausa bihi ila ammih, kemudian ternyata kakeknya ini Abdul Muthalib ini mewasiatkan kepada pamannya, yaitu siapa pamannya berarti? Abu Thalib. Nah ya, pamannya Abu Thalib. Nah, ila ammihi Abi Thalib. Namanya siapa tadi Abu Thalib? Namanya Hamdalah Abu Thalib. Ayo, Abu Thalib, Masmu. Abu Thalib siapa namanya tadi? Abdul Manaf. Yang antum tanamkan di benak antum itu jangan Abdul Muthalib ada, Abu Thalib ada. Kanan Abdul Muthalib, kiri Abu Thalib. Paham ya? Abdul Muthalib Syaibatul Hamdi, Abu Thalib Abdul Manaf. Jangan tertukar lagi ya ini ya. Nanti tanya lagi nanti kapan-kapan. Kita lihat sini. Li'annahu kana syaqiqa Abdullah. Karena Abu Thalib ini saudaranya Abdullah. Abdullah siapa nih? Bapaknya Rasulullah. Ya enggak? Nah, saudaranya bapaknya Rasulullah Muhammad ibnu Abdullah. Abdullah ini saudaranya Abu Thalib. Paham ya? Saudara kandung. Nah, fakafalahu, kemudian Abu Thalib mengasuhnya. Wa hatahu atammahiyatah. Hatahu, catatan kaki bawah itu biar antum paham artinya hatahu, ra'ahu. Yang mana Abu Thalib menjaganya dengan sebenar-benar penjagaan yang sempurna. Memberikan penjagaan yang sempurna. Hatahu ra'ahu. Ya enggak? Nah, hafizahullah taala wa ra'ah. Wa ra'ah itu artinya wa hafizah. Paham ya? Menjaganya. Na'am barakallahu fiikum. Jadi Abu Thalib menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penjagaan yang sempurna. Wa nasarahu hina ba'athahu Allahu azza nasrin. Dan kemudian Abu Thalib pun apa? Memberikan pertolongan kepada Rasulullah ketika Allah taala mengutusnya. Ketika diutus menjadi na'am barakallahu fiikum rasul dan nabi, itu yang menolong siapa di antaranya? Abu Thalib dengan apa? Dengan pertolongan yang sangat mulia. Dibela, dilindungi. Padahal Abu Thalib ini enggak masuk Islam juga, enggak mau masuk Islam juga. Alasannya apa alasannya? Pertama, asabiyah fanatik. Kedua, khawatir nanti menjadi celaan di tengah-tengah kabilah marga Quraisy, kata mereka seperti itu. Kata Abu Thalib. Paham ya? Kalau seandainya bukan karena aku khawatir terhadap celaan orang-orang Quraisy, niscaya aku akan menganut dan juga mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Semakna dengan itu yang dipantun disebutkan itu ya. Nah, barakallahu. Tapi asabiyah fanatik dan juga teman duduk yang jelek.
Abu Jahal dan siapa? Abu Jahal atau Abu Lahab? Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Bisik-bisikin, dibisik-bisikin, bisik-bisikin. Akhirnya apa? Ketika akhir hayat pun Rasulullah mendekat ingin mentalkin, datang dua orang itu. Ditalkin agar mengucapkan la ilaha illallah, malah didatangi dua orang tadi itu. Dibisik-bisiki teman duduk yang jahat tadi itu. Allahul musta'an. Berikutnya, ma'annahu kana mustamirran 'ala syirkihi ila an mat. Ya kan? Bersamaan pertolongan Abu Thalib tersebut, Abu Thalib terus-menerus di atas kesyirikannya sampai mati. Ya kan? Buktinya mana buktinya? Buktinya ketika Rasulullah mentalkan ya am, qul la ilaha illallah kalimatan uhaju laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Ucapkan kalimat la ilaha illallah akan aku jadikan hujah nanti di hadapan Allah taala. Pamannya malah mengatakan apa pamannya? Pamannya malah lebih cenderung ngikutin dua orang yang bisik-bisik ini. Atarghabu an millati Abdul Muthalib. Abu Jahal sama siapa tadi? Abdullah bin Abi Umayyah bisik-bisiki, kamu benci po dengan agamanya Abdul Muthalib. Akhirnya apa? Famata ngabaraka fa'aba ayyakula la ilaha famata ala millati Abdul Muthalib. Enggak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan mati di atas agamanya Abdul Muthalib, agama jahiliyah. Itulah paman Rasulullah Abu Thalib. Tapi masih mendapatkan syafaat atau tidak? Syafaat memperingan azab, bukan mengentaskan azab. Adab yang paling ringan yang diberikan kepada Abu Thalib apa adabnya? Berdiri di atas bara api hingga otaknya mendidih, waliyadzubillah. Paling ringannya itu sudah. Allahul musta'an. Na'am barakallahu fikum. Kita ambil dikit lagi. Fa khaffafallahu bidzalika min adzabih kama shahhal hadits bidzalik, masyaallah. Akhirnya Allah Taala ringankan dengan sebab pertolongan Abu Thalib kepada Rasulullah, Allah Taala ringankan azabnya dengan sebab apa? Abu Thalib pernah menolong Rasulullah dan Rasulullah memberikan syafaat kepada pamannya. Kama shahha al hadits bidzalik, sebagaimana yang telah sahih di dalam hadis yang barakallahu fikum datang mengenai hal tersebut. Apa itu hadisnya? Bahwa itu melihat sendiri. Naam, yaitu huwa fi dhahdhah min narin walaula ana la kana fi darkil asfali minan nar. Artinya apa? Dia itu berada di permukaan neraka yang ringan. Paham ya? Berdiri di atas bara api hingga otaknya mendidih. Kalau seandainya bukan karena aku, kata Rasulullah, niscaya dia berada di kerak api neraka yang paling bawah. Allahul musta'an, pamannya Abu Thalib. Bayangkan itu. Nah, kemudian kita ambil dikit lagi biar faedahnya agak banyak. Wa kharaja bihi ammuhu ila Syam. Kemudian pamannya mengajak dia pergi ke Syam dagang. Jadi orang dagang itu bukan perkara aib, bukan perkara cacat ya. Antum jualan apa saja yang penting halal enggak masalah. Mau jualan temhu, paham ya, atau jualan darmi, dadarmi, paham ya? Nah, atau dartempe misalkan, temhu, tempe tahu, enggak masalah. Yang penting halal. Paham ya? Jangan sampai jualan-jualan yang haram. Ini Rasulullah diajak dagang ke Syam ini. Wa kharaja bihi ammuhu ila Syam fi tijaratin wa huwa ibnu sintai asyrata sanah. Umur-umur ini ingat-ingat ya, umur-umur ini meninggalnya ibunya ketika usia berapa, ditinggal mati kakeknya usia berapa, nah diajak dagang usia berapa. Kita lihat. Beliau diajak dagang pamannya ke Syam, nah ya, usianya 12 tahun. Masih muda, 12 tahun ya. Nah, barakallahu fikum. Antum berapa usianya antum sekarang? Berapa tahun? Antum? 11. 12 tahun diajak dagang ke Syam. Wa dzalika min tanamil lutfihi bihi, karena apa? Benar-benar sempurna lemah lembutnya sayangnya Abu Thalib pada Rasulullah, diajak. Li'adami man yakum bihi idza tarakahu bi Makkah, karena enggak ada yang nanti yang menunggu, melindungi, mengasuh Rasulullah di Mekah itu enggak ada kalau tinggal. Paham belum? Abu Thalib sayang sekali gitu loh ya. Sampai ketika dagangmu diajak, karena kalau ditinggal di Mekah itu enggak ada yang merawat, enggak ada yang menunggu, enggak ada yang melindungi. Diajak dagang ke Syam. Fara'ahu wa ashabuhu mimman kharaja ma'ahu ila Syam. Kemudian Abu Thalib dan para sahabat yang lainnya yang ikut pergi ke Syam melihat minal ayati fihi sallallahu, melihat tanda-tanda kenabian situ. Melihat tanda-tanda kenabian. Ini enggak semuanya sahih ya, ada yang sahih dan tidak, tanda-tanda kenabian yang disebutkan nanti itu. Mazada ammahu fil wasati bihi. Yang apa? Yang dengan tanda-tanda tersebut akhirnya semakin pamannya itu apa? Nah, bagaimana caranya melindunginya? Nah, ya. Nah, melindunginya dan juga menjaganya. Wal hirs alaihi, semangat sekali untuk melindunginya karena ada tanda-tanda kenabian. Min tadlil ghamamah lahu, yaitu apa? Nah, barakallahu fikum, dinaungi oleh awan. Jadi kemana beliau pergi, awan pun menaunginya. Paham ya?
Nah, riwayat ini tentunya nanti dilihat lagi karena tidak semua riwayat mengenai tanda-tanda kenabian itu ada yang sahih ada yang tidak. Paham ya? Nah, cuman masyhurnya seperti itu. Wa mail syajarah bidilha alaih, dan apa? Dan pohon-pohon pun ketika Rasulullah ada di sebelahnya atau di bawahnya, pohon-pohon itu nah barakallahu fikum daun-daunnya langsung apa? Langsung menaungi beliau. Paham ya? Masya Allah. Jadi kemana saja misalnya dia taruhlah lagi berteduh, pohon-pohon itu langsung menaungi dengan apa? Dengan daun-daunnya itu. Masya Allah. Naam. Wa tabsyiri bahira ar-rahib bihi. Ternyata apa? Ternyata ada orang ahlu ibadah yang ngasih kabar gembira tentangnya. Dan merintahkan apa? Wa amrihi, dan memerintahkan pamannya li ammih, memberikan perintah kepada pamannya birujuk bi. Kamu asalnya pulang saja. Pulang ke Mekah lagi. Karena kalau ketahuan orang Yahud bahaya itu loh. Jadi Bahira ini ahlu ibadahnya orang Nasara. Ngasih tahu bahwasanya asalnya pulang saja gitu loh. Karena nanti kalau sampai ketahuan orang Yahud bahaya. Orang Yahud kan terkenal bunuh para nabi. Ya enggak? Nah, ketahuan tanda-tanda itu orang Yahud yang tahu bahaya. Kita lihat kenapa kok dikabarkan oleh ahlu ibadahnya orang Nasara Bahira tadi itu. Nah, barakallahu fiikum, kita lihat sini. Li'alla yarahu al-yahud fayarumunahu su'an. Agar orang-orang Yahud itu agar orang Yahud enggak melihatnya, yang akhirnya mereka nanti apa? Ingin melakukan kejelekan untuk Rasulullah. Tujuannya itu. Jadi Bahira tadi ngasih kabar. Wah, itu tanda-tanda kenabian itu. Dan merintahkan pamannya Abu Thalib untuk ngajak pulang lagi. Bawa pulang lagi ke Mekah saja, karena bahaya kalau orang Yahud lihat. Nanti bisa jadi orang Yahudi ini ingin membuat makar itu loh, menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun untuk yang kedua kalinya, kan pertama kali tadi ya, yang kedua kalinya nah beliau diajak dagang lagi atau pergi lagi ke Syam dalam rangka apa? Nah, barakallahu fiikum, diajak bisnis, tanam modal, kerjasama dengan apa? Dengan Khadijah bintu Khuwailid. Nah, barakallahu fiikum, yang akhirnya Rasulullah SAW menikahi beliau radhiyallahu anha pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah walhamdulillahirabbil alamin.